mau intro siapa sih? Kamu. Oh ya udah. Halo semuanya, selamat datang di episode gua lupa terus loh ini episode berapa, bener nggak bohong? Keempat sekarang. Keempat. Soalnya kita kemarin habis ngerekam Inform Casual, nggak tahu episode berapa, nggak rilis-rilis, makanya sekarang lupa gantian ngerekam Zaki Pramanda. Itu sekarang episode berapa? Episode 4. Episode Empat. 4. Ya. Oke, sekarang kita episode 4. Nah, ada hal yang sangat-sangat spesial di episode kali ini. Apa itu kira-kira? Nah, sebelumnya, maksudnya 2 episode sebelumnya kita mengundang tamu yang sangat stellar, Wah, tamu yang sangat spektakular. mantap. Siapa itu? Atas nama Haidarudin Ya, Adis. jadi. Haidarudin Tetra Primadi. Primadi. Nah, dulu gua kira nama adinya dari Aida, ternyata dari Primadi. Sekarang kita kedatangan tamu yang kalah nggak sih hebatnya? Atau nggak kalah hebatnya, sorry. Harusnya nggak kalah hebatnya. Harusnya nggak kalah hebatnya. Nggak kalah dong. Nggak kalah dong. Iya. Nah, karena beliau adalah apa posisinya sekarang? Di spill nggak posisinya? Aku nggak mau nge-spill. Aku nggak mau nge-spill nih. Jangan Oke. ke posisi dulu. Dia ngapain aja dulu baru ini. Apa kita spill nimnya aja? Jangan dong, jangan. Oke, sekarang kita kedatangan tamu yang baru yang nggak kalah hebatnya dari Haidarudin, Sang Haida. Mari kita sambut dengan baik Muhammad Arun. Halo semua. Senang bisa di sini. Run, Terima kasih. Itu sarkas ya kayaknya ya. Dia dipaksa sama ini sama Zaki. Oh, nggak dipaksa. Gue kemarin ceritanya sama Arun kan, lagi makan gami, pre-order nih ya. Oke. Harus di highlight dulu ya pre-order. Pre-order. Jadi kita banget gitu. kita punya cukup kuasa untuk bisa nge-pre-order makanan. Nah, jadi kita lagi makan nih. Terus tiba-tiba aku bilang, "Run, ayo ikut podcast." Ya udah, oke. Oke, oh ya udah langsung oke besok. Ya udah tuh. Gitu tuh. Nah. Jangan-jangan nanti kita lihat ya apakah benar dia bakal ngomong tuh gitu. Run, lo kok bisa di sini sih, Run? Loh, kan awalmu nggak Beneran gue kasih tahu ya. Ya. Ini kalau sudah lama nggak bikin Zaki Pramanda Show. Iya, soalnya episode-nya gagal terus, mohon maaf. Ya, itu beda konteks, itu beda. Oh, beda Itu inform konteks. casual. Beda aja. Hampir lu ngomong beda konteks, hampir gue tekan ini. Oh. jangan. Kalau kali ini jangan dipencet ya. Nggak boleh dipencet. Jangan. Emang ada apa sih di sini? Ada apa? Kan nggak tahu ya, atau bentar. Ini Pandora box, jangan di-open, ini bahaya. Jangan. Oke, jadi dengan adanya sang sosok Arun yang sangat penting ya, yang sudah menjadi teman kita dari semester 1, kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Ya, kita akan membahas tentang kehebatan Arun. Sebelumnya emang Arun posisinya apa kok bisa hebat? Oh, disebut nggak ini? Kita nggak sebut namanya aja, kita sebut posisinya sebagai apa. Tapi itu bertahap dulu, jangan langsung jabatan Oh, dong. iya. Bilang aja kamu tinggalnya di mana ya? Iya, kita mulai dari Ya udah. Yang general dulu gitu. Jangan terlalu detail. Arun kan kamu sekarang kuliah di UB di Malang. Betul. Asalnya dari mana dulu asalnya? Jadi aku asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Jadi orangnya agak kaget juga sih pas ke Malang ini. Kaget gimana? ada darah soalnya. Iya, ada Darus. Ada apa dengan aku? Darus tuh unik gitu. Wah, Semangat. parah. Kok kayak dibahas aku? Kok kayak Iya, sebenarnya agak culture shock juga sih. Ya. Beda banget ya Jakarta sama Malang gitu. Oke. Beda hampir 180 derajat gitu. Tapi ya bisa adaptasi lah untuk. Kayak apa? Apa yang kamu dapati yang paling berbeda di antara Jakarta dan Malang? Lebih sering tuh tentang makanan ya. Soalnya beda banget. Di sini sebutnya ayam laos, padahal di ayam Jakarta serundeng. tuh ayam serundeng. No, kan? Aku kira ayam laos tuh Dari Laos. ya apa namanya pakai bumbu apa gitu. Ya. Iya, gua kira ayam Laos tuh bumbu merah. Iya, bumbunya merah gitu kan. Tapi ternyata Iya sih. ayam serundeng. Kalau untuk harga antara Jangan ditanya lagi. kan siapa tahu, soalnya kan menurut aku ya Kota Malang itu harganya bisa dibilang lebih mahal daripada di kota-kota lain kayak Kediri dan Jombang. Masa? Masih beneran. Di Kediri itu misal es teh nih. Es teh segini? 1.500, bukan yang es teh Yang pinggir jalan itu. iya. Itu masih rentan antara 1.000 rupiah. Karena mereka dekat ini nggak sih? Dekat apa namanya sawah-sawah gitu, jadinya gampang distribusinya.
Dan karena itu Deket Iya, sawah, bisa kan? deket sawah jadi distribusi es-tehnya gampang. mungkin lebih tepatnya Kota Malang harganya lebih mahal Iya. karena dampak dari imigrasi Lihatlah, orang-orang lihatlah orang-orang, itu. lihatlah sok tahu semua nih orang. Iya. Loh, iya, aku pas semester 2 kelas speaking kan. Iya. Mm-mm. Kelas speaking aku pernah presentasi tentang salah satu kayak kampus-kampus lah intinya. Iya. Tentang Mm-mm. salah satu alasan kemacetan dan itu benar. Jadi alasan kenapa Malang macet banget karena hampir pokoknya mayoritas aku nggak tahu berapa persen dari mahasiswa kuliah yang ada di Malang itu rata-rata bukan dari orang Malang, justru dari orang luar. Sampai-sampai benar, di benar. di universitas kita dilarang bagi mahasiswa untuk menggunakan mobil. Oh gitu. Waduh. Bayangkan, yang kena dampaknya itu anak Malang sendiri. Ada yang jadi keluar duit. Iya, Di keluar duit tiap hari gitu. kasihan kan. Untuk ini mesen Gojek gitu. Kasihan, Iya. kasihan. Jadi ceritanya gini ya, si Zaki Pramanta ini ada yang rajin ke universitas untuk kuliah dan belajar. Dan dia biasanya berangkatnya itu nyetir mobil. Tapi berhubung dengan larangan dari pemerintah universitas, Minimal Pemerintah, pemerintah, civitas, orang biasa ngomong civitas. Iya, Dari civitas, rektorat. civitas akademika. Minimal kalau mau bohong-bohongan itu mic-nya kena mulut. Nggak ya mulut udah. dari tadi ngomong. Sama saja ini loh, suaranya memang kecil. Oh ya udah. Emang ini berapa? Iya. Siapa sih yang beli alat ini nggak Nggak tahu? tahu. Cuma Oke, lanjut. cuma habis 2 juta. Ya gimana Wah, ceritanya? Lagi Gimana ceritanya? spill. Iya. Gimana sih? Ya pokoknya sekarang dia nggak bisa naik mobil lagi ke sini, ke universitas. Dia harus naik Gojek, PP seperti itu. Ya makanya kemarin kan aku udah ngomong ke Bobby, Bob mau nggak lu nganterin gua dedikasi? Aku nggak mau dibayar ya. Aneh ya. Mau aja, aku mau nganterin jemput nggak apa-apa, tapi nggak mau dibayar. Tapi kan masa aku mau ngerilai kebaikanmu terus kan nggak enak. Nah, karena namanya juga Ya apa makanya itu? setiap hari Hot Wheels. Enggak. Itu kalau Daras ya, kalau aku mah enggak. Ya intinya kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang lah kalau misal kita bareng kelasnya terus balik, kan rumahnya Zaki sebenarnya deket dari UP, jadi Enggak. deket lah, hitungannya deket lah. Ya daripada Carlos ya. Kalau Iya. dari jarak yang biasanya aku tempuh, ya jadi nggak apa-apa lah. Dianterin bentar. Tapi kalian tahu nggak? Aku denger ada yang lebih parah loh. Jadi waktu itu aku lagi pulang naik Grab, pulang kelas apa ya? Kayaknya kelas sintaks deh. Jadi malam-malam. Nah itu dia sempat nanya, Mas ini gerbangnya buka enggak? Nah intinya aku mau enggak Mas karena aturan baru. Akhirnya kita malah nyenggol itu peraturan yang mobil itu. Oh gitu. Nah terus dia nyeritain, jadi ada salah satu customernya yang dia naik ke kampus pakai mobil tetap karena dia anak kos bawanya mobil doang kan kasihan kalau nggak bisa dipakai tapi karena nggak boleh masuk dia parkir di luar nggak tahu di mana kok taunya parkiran di sini cuma di Matos doang aku nggak tahu di mana pokoknya dia parkirnya deket kuliah parkir mobil habis itu langsung pesen Grab hanya buat masuk gerbang Lah, mending jalan dong. Mending jalan lah. ya aku nggak tahu kalau misalnya sampai dia pesen Grab apakah berarti cukup agak jauh dikit apa gimana aku nggak tahu yang pasti itu katanya gitu jadi dia pulang perginya 4 kali. Oh. Bagi mas-mas atau mbak-mbak yang dimaksud Zaki, tolong jalan saja, mending. Yes, Siapa tahu kalau sebenarnya yang bikin ribet itu kan UB itu situasinya beneran di tengah jalannya. ya. Kan itu ibaratnya makanya kan sekarang salah satu alasan kenapa di ban atau banyak yang aturannya begini karena supaya orang nggak ngelewatin orang luar nggak ngelewatin. Orang luar. Itu sangat nggak friendly untuk pedestrian karena kita mau nyebrang itu susah banget. Nggak ada lampu merah. Dan yang kedua, walaupun ada yang di arah KPRI, tototnya cuma di situ doang. Ya. Yang lain nggak ada. Nah, jadi itu kan orang pasti males mau nyebrang aja harus kayak apa mempertaruhkan nyawa dulu. Tapi biasanya kalau parkiran mobil itu nggak di tempat di mana kita harus nyebrang. Mungkin di itu apa namanya di dekat Matos dan lain itu kan banyak parkir ilegal. Mungkin di situ dia. Tapi bayar sama aja sih. Ya kan bayar sama Berapa aja. itu? Itu kalau Matos tuh bayarnya per jam apa per 3 jam? Per jam biasanya. Per Cuma jam. 3 jam pertama apa berapa? Biasanya 7.000-an. 7.000-an terus naik 7.000-an. Iya, makin incrementnya per jam. Naik 1.000. Bayangin lu kuliah dari jam 9 lah ya. Dari jam 9 pulang jam 3 rata. 10 11. Berapa itu? Emang kalau parkir legal dihitung per menit per jamnya? Jam. Biasanya awalnya 3 jam.
3 jam pertama. Setelah 3 jam pertama Sampai itu jadi tiap jamnya ditambah 1.000. Naik increment. Makanya gua bilang tadi naik increment. Tahu ngerti nggak artinya increment? nggak tahu cuman kamu yang Manusia pintar. inkrah. Enggak, increment itu artinya itu tiap jam naik Aku malah keingetan ada orang di apa ya, di mana nggak tahu, di Indonesia tapi Tahu. nitip motor itu sampai 3 tahun deh. Nitip di mana? Nggak di stasiun nitip motor sampai 3 tahun gak diambil-ambil. Ya. Sampai tunggakan berapa? 10 juta. Ya ampun. Mending beli motor baru. Iya, mending jual motornya langsung bayar itu. Lah iya. Sampai nggak ya 10 juta motor? Bisa. Ya kalau motornya udah mau copot semuanya mah nggak apa-apa deh segala. Ya itu motor nggak dipanasin 3 tahun ya, apa nggak udah merotol? Udah berdebu. Udah ya iya, udah berdebu. Oke, sekarang kita lanjut topik berikutnya. Oke. Tentang Arun ya, dari mana tiba-tiba kita melebar. Jadi sekarang kita Kembali ke Arun. ya Kembali ke Arun. Kita ke kembali Arun. ke asal. Ya. Lu gimana sih dapat sampai ke sini gimana? Apa nih? Lu dari Jakarta, biasanya kalau ke Malang naik pesawat ya berarti? Aku awalnya sih ini ya, naik mobil. Karena kan orang tua mau tahu dulu tepatnya. Gua pernah, tapi gua lupa dari Malang, kayaknya dari Malang deh. Dari Malang ke Jakarta. Lama banget naik mobil. Naik tol itu. Iya kayaknya. Iya, Mungkin nggak naik 13 jam. Itu berapa? Habis berapa itu? Kira-kira dari Jakarta tolnya. Tolnya habis berapa? Berapa ya? 2 jutaan. Oh iya, pokoknya mahal. Sekitar itu. Mahal ya. Dari ujung ke ujung tuh mahal. Tapi emang nggak macet kan? 2 juta. Iya. Iya, Memang ujung ke ujung. Banyak checkpoint ya, Bang. Banyak checkpointnya. Gua ke Surabaya naik tol 150 itu top up-nya. segitu memang. Banyak checkpointnya, ngeselin Iya. emang, ribet. Ya, tapi kalau sekarang gini pesawat sih aku, kalau kereta mau aja tapi nggak ada temennya aja sih. Kereta 13 jam kan? Sama 13 jam tapi lebih murah daripada pesawat. Pesawat habis Sejuta. Biasa 1 juta. Paling murah 900 kan. Aku pernah dapat 800. Itu kayak gitu promonya biasa di akhir-akhir apa justru semakin lama kita pesen? Biasanya udah mau deket-deket Ah, iya. karena kan sisa berapa 3 kursi lagi itu pasti dimurahin itu. murah. Terus sisa 1 lebih murah lagi. Jadi miskonsepsi itu orang mikirnya semakin kita pre-order semakin murah, padahal enggak. Justru semakin lambat, semakin mepet baru karena pengen cepet ngisi kuota. Tapi ada resiko. Iya, resikonya nggak dapet itu. Tapi kamu kan kalau berangkat pulang kuliah kan pakai sepeda motor gitu. Iya. Berarti dari Jakarta ke Malangnya itu sepeda motornya Motornya dibawa sih sebenarnya. dibawa gimana? Di mobil. Kargo gitu. Oh, Kargo kan ya kan. Apa pakai apa? Nah, ini Gitu. paling untuk Pokoknya dibawa informasi sama bus gitu. informasi untuk anak-anak yang merantau mungkin ya. Itu dapat harga berapa itu biasanya kalau kargo itu? Berapa ya? Nggak terlalu ini sih. 400-500 biasanya. Kalau ujung ke ujung. Kalau kamu mudik berarti Mudik. Aku motornya taruh mana? motornya taruh di kos. Di kos. Aku nyewa pulang. I see. Kayaknya soalnya gitu deh. ya mana ada Motornya yang pulang, bukan aku yang pulang. bye motor gitu. Selamat tinggal. Arun, kamu butuh motornya, nggak butuh kamu tapi. Ya udah, kirimin lagi dah. Kirimin lagi, habis tuh 2 juta. Ngomong-ngomong dari Jakarta nih, kalau kita kan ngomong luar kota ya. Sepertinya ada salah satu membernya kita kemarin yang habis pergi ke Kemana? tanah Bali. Wah, Siapa ya? siapa Nggak itu? tahu siapa. Tahu. Ya. Siapa itu? Aku belum habis tahu. ke Bali. Aku habis ke Bali. Wah. Jadi Aku habis ke Bali. setelah seminggu kita masuk kuliah, aku weekdays kemarin tuh berlibur ke Bali bersama keluarga besar. 3 hari 2 malam. Jadi kita naik bus. Jadi awalnya aku ke stasiun, ke terminal dulu, kita naik bus dan tuh aku sudah lama sekali nggak naik bus di Indonesia. Nah, ya ada dia. Aku malah kayaknya pernah naik bis pas TK Iya. deh. Dan ternyata aku dapat ilmu baru ternyata. Tapi ini agak eksklusif ya, namanya. Harga tiket itu bisa ditawar. Orang dalam. Tawarnya OTS. Tawar OTS. Heeh. Gimana maksudnya? On spot. Iya, on the spot. Gimana ceritanya? Bang, turunin Iya. lah. Gitu masa gitu? Iya kayak gitu. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu. Kayak misal aku orang Malang mau ke Surabaya atau Surabaya ke Malang. Jadi kayak harus khusus des. Misalnya ada des namanya ini. Nah, di situ biasanya. Jadi bisa ditawari seperti itu. Guys, kalian belajar langsung dari sini, dari Zaki Pramana Show bahwa Iya. harus itu orangnya nepotisme.
Belajar pertama langsung dari sini. Ini buktinya aslinya. Ini untuk arah yang mau merantau saja sih. Mau merantau. Nanti Nah, nanti kalau mau dapat harga khusus bilang ya Pak, kita kontak Kak Daros nanti. ya habis sampai terminal langsung dijemput sama pamanku, omku, langsung kita berangkat. Apa mau Ini apa? tahun 80 ya. Pak D, Pak D, Pak Gede. Seperti itu. Oke. Ya, itu kita berangkat. Kita menghabiskan sekitar 8 jam dari Surabaya ke Banyuwangi. Ya, Surabaya ke Banyuwangi 8 jam. 8 jam. 8 jam. Memang 8 Dari jam. Malang 6 jam. Itu pun sudah naik jalan tol. Langsung. Habis Emang- itu, Oke, nggak jadi. kenapa? Enggak, Kenapa? aku mau nanya nggak jadi. Ya, Iya. ya, gimana? Habis itu kan karena nggak ada jembatan ya antara Bali. Tahu nggak kenapa nggak ada jembatan antara Bali dan Kejauhan. Apa? Bukan. Jawa sama Bali. Kenapa? Nggak tahu aku. Kalian Hari berapa ini kan bener nggak tahu kenapa? Bro, Gue nggak pernah ke Bali. Iya. Lu nggak usah sok-sokan. Jadi alasannya karena Bali nggak mau kita bangun jembatan. dari pemerintahnya sendiri. Iya, biar kultur-kultur yang ada di sana tidak dirubah atau kita dari luar tidak mengaruhi yang di dalam sana. Ya karena justru yang apa selling pointnya Bali kan kulturnya Iya, mereka. kulturnya. Jadi jangan sampai terlalu terasimilasi mungkin ya maksudnya. Habis itu kan kita udah harus naik kapal nih. Biasanya itu ikut naik kapal, jadi seperti itu. Banyak mobil. terus Iya, bis, tahu langsung banyak mobil kan. masuk ke Erun dalam siapa sih? kapal, ya kan? Hmm. Kita menunggu sekitar setengah jam ataupun sekitar setengah jam atau 1 jam, kalau aku ingat. Habis itu kita datang ke situ subuh besoknya. Habis itu kita pergi ke 2 tempat wisata. Karena ini kan aku kesananya itu ada tour guide-nya kan. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Itu per orang apa per satu keluarga? Satu keluarga itu dihitung satu paket. Oh, berarti mau misal keluarga kita 10 gitu. Iya, Itu tetap satu paket. satu paket. ada batasnya nggak? 100 orang keluarga gitu. Iya, kalau Ada keluarganya batasnya. keluarganya Genghis kan Kemarin tuh sekitar rugi bandar. 15 orang. 15 orang. Wisatanya Oh, apa berarti aja? nggak cuma keluarga Bisa inti doang. gitu. Misalnya kalau mau ke pantai atau mau ke Iya, Apa, ya Kuta, sesuai Ubud paketnya, sesuai gitu? paketnya. Oh. Ada paketnya sendiri. Jadi aku kemarin tuh kedapatan pertama itu ke pantai Melati apa Melasi gitu, Pantainya hitam apa putih? putih. Oh, putih. Iya, 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 iya. Oke. Dan seperti biasa, seperti yang kita tanggapi banyak sekali bule di sana. Ada orang Jepang, ada orang Thailand, ada orang Dari mana lu tahu? Inggris. Kan aku ke sana. Iya, dari mana lu Enggak, tahu? tahunnya Iya, kan Jepang. Kalau orang Jepang mereka sebenarnya berbicara Jepang. Oh, gitu. Ada orang Laos nggak? Ada Frondeng gitu. Nggak tahu ya. Dan ini lucu banget. Nggak lucu sih, agak cringe gitu. Kayaknya nggak lucu deh. Ada ada omku, Pak D, tapi bukan Pak D yang tadi jemput aku ya. paman. Pak D yang lebih tua lagi. Pak D yang lebih tua. Dia, Dede. Dia lebih tua, Pak Dede. Pak D. iya maksudnya ada banyak Pak D Pak lah. Po. Pak D yang tua banget. Iya Pak Po. Pak Po. Wih, Tapi apa? Bapak sepuh. Pak Tuh. Ya kan? Nah, terus beliau kan bilang begini ke aku. Fit. Kan aku kalau Fit. di keluarga manggilnya Habib bukan Daros. Fit. Itu loh Fit. Itu loh Fit. Boleh Fit. Ya. Oh, iya Pak. Aku kan nggak pikiran foto sama bule. Karena aku sudah sering nonton bule di YouTube. Jadi Nonton bule di YouTube. iya. Jadi aku merasa biasa. Itu. Tiba-tiba Bulenya minta fotomu. enggak. Pak Po minta foto ke bulenya. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Cuma excuse me. Enggak sama cewek. Oh. Cewek pakai bikini gitu. You don't need to specify. Terlalu detail. Ya, lanjut. kan bagi bule itu biasa. Mana? Foto. Oke. Ya. Mau aja ya. Langsung merasa seperti apa selebritis gitu paling bulenya. Dan aku seketika itu merasa aku juga pengen foto sama bule. Jadi 2 hari ke depan setelah itu aku punya target untuk foto dengan bule dari Inggris. Namun nggak ketemu sama sekali. Jadi ya kecewa. Ya, habis itu sorenya kita ke apa ya? Pokoknya kita melihat salah satu kultur yang sangat populer mau di Indonesia maupun dari seluruh dunia, yaitu tari kecak Bali.
Kan kukira itu tari kecak Bali itu cuma sekedar uh, 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 gitu Loh, kan. enggak, justru namanya kecak Iya. karena dia kecak. Ternyata mereka juga menceritakan suatu kisah di tari kecak itu. Yaitu aku nggak tahu ya, memang semua tari kecak itu ceritanya sama atau beda-beda seperti itu. Tapi yang kemarin aku lihat tuh mereka menampilkan cerita Ramayana seperti itu. Jadi ya ada Hanumannya, Kayaknya sama deh. ada Sinta. Oh, Dan aku kurang tahu. Dan aku nonton tuh selama 2 jam. Kalian tahu ceritanya Rama Sinta nggak? Ya, yang kemarin itu. Rama dan Sinta. Kemarin? Yang kemarin aku nonton di tari kecak. Ya itu Ramayana, Bro. Oh, lu ngomong Hanuman. Ya ada Ada Hanumannya juga. Hanumannya juga. Namanya Ada. Hanuman. Iya. Oh, masa Ramayana berarti semua Ramayana membernya di situ ada? Enggak, ya mungkin Full boy bandnya ada. potongan cerita Ya makanya seperti gua itu. nanya Rama Kayak- Sintanya ada Kayak nggak? NPC-nya Ada Rama gitu. Sintanya. Apa ceritanya? Kalau dari cerita kemarin, pokoknya Rama dan Sinta ini kan terpisah kan? Terpisah selama-lamanya. Kayaknya. Enggak. Hah? Nggak tahu sih, gua nggak Akhirnya pernah. Sinta Gua ini gua cuman tahu Rama dan Sinta dari FGO. Sinta ini diculik sama Brahma. Brahmastra Kundala. Bukan ya, aku nggak tahu itu Ya. siapa. Ya, habis itu Hanuman diutus untuk menyelamatkan Sinta. Terus Sinta terselamatkan. Rama dan Sinta kembali. Yeay. Terus kapan makan pisangnya? Hah? Hanuman. Bukannya Rama itu kayak suka makan pisang? Enggak, kemarin enggak ada. Ceritanya enggak terlalu spesifik. Ya, pokoknya secara umum mungkin karena biar turis dari luar negeri biar lebih paham. Kalau yang Arjuna Karna apa namanya? Bukan Ramayana. Apa Kalau nih? yang Arjuna Karna Mahabharata. siapa aja itu? Arjuna Karna Sadewa, Hmm. Gatot Kaca, Bima. Arjuna, Bima. Ngaco. Ya udah, jangan. Yang tahu-tahu aja, yang Ini tahu-tahu aja. cultural appropriation loh ini. Iya. Kemarin aku kagetnya itu kayak Hanuman sama Brahma mereka berinteraksi dengan penonton. Kostumnya apa itu? Iya kayak monyet gitu anu. Lu ngapain ngomong monyetnya? Iya kan ngomong monyet. Kayak monyet. Apa lu takut Iya. ngomong monyet? Kan emang monyet itu. Iya. Mereka takut nyinggung aja ya kan. Menyinggung siapa? Menyinggung siapa, Ron? Menyinggung siapa, Ros? Ros? Iya Menyinggung siapa? menyinggung kultur. Udah. Udah. Ya pokoknya mereka misalnya Brahma misalnya Hanuman. Mereka menggunakan kostum kera putih terus hiasin seperti apa? Baju adatnya Bali lah seperti itu. Ya kan? Nah, interaksinya di sini karena Hanuman adalah kera. Jadi dia itu kayak ya benar-benar kayak kera. Jadi manjat-manjat ke penonton-penonton gitu. Misalnya ada penonton India nih, diketok aja gitu kepalanya. Kayak monyet kayak gitu kan. Terus misalnya Kenapa ke aku? Kenapa? Ngomongnya kamu yang paling dekat ngarahnya ke Iya, Arun, iya. terus ngomong monyet, terus ngomongnya monyet. Terus ngomong monyet itu kayak hati-hati banget tuh kayak sama si monyet. Iya. Terus kayak ngambil barangnya, misal kamu pakai kacamata hitam tuh pakai Oke. Ini bukan kacamata Iya. hitam ya. Aku Kacamata coklat. aku Hanuman. Iya. Aku Hanuman nih. Aku sambil manjat-manjat. Heeh. Kan itu kayak apa namanya arena gitu. Ya. Arena teater. Kolosium. Kolosium. Aku manjat-manjat nih. Kamu di paling atas, aku manjat-manjat. Gak sampai atas sih. Ini tengah-tengah gitu. Ini orang nggak bisa nyeritain. Iya tuh maksudnya apa tuh? Coba. Gini kan aku sambil gini kan. Terus aku sambil sekarang Terus kembaliin. kembali lagi. Gini banget gimmicknya. Ini maksudnya lu sampai ngambil, maksudnya ini lu sampai ngambil kacamata. Lu jangan ngegocekin penonton lu. Penonton yang kita cuma 10. Enggak, kata siapa? 100, 300 kalau inform casual. Ya kan? Kalau inform casual. Nolnya banyak. Amin. Casual banyak. Sejuta. Pokoknya paling berkesan memang ditarik kecaknya. Ya habis itu kita pulang dan beli oleh-oleh, udah. Di Bali ada kuburan nggak? Ada. Maksudnya kayak kuburan spesial gitu ada? Nggak ada ya? Enggak. Tapi kan kalau di Bali kan mayoritas Hindu kan. Jadi di setiap rumah maupun Ada kayak itunya ya. toko, ya Apa namanya? pura kecil ada pura yang kecil. Terus kalau biasanya toko-toko ataupun di pinggir jalan itu jalan besar misalnya. Itu puranya agak sedengan gitu. Soalnya kalau gua misalnya ke arah Batu naik mobil itu
di tengah jalan itu ada, bukan tengah jalan, maksudnya di tengah destinasi antara Malang ke Batu Iya. itu di kiri jalan, ya relatif ya kiri atau kanan terserah. Itu ada kayak Oh iya. kuburannya khusus yang Tionghoa. Iya, iya, aku Kayaknya ya tahu. Tionghoa. Aku kalau Luas waktu itu banget sih. itu. Iya benar. Dan kemarin tuh unik ada tempat yang jadi di situ jejer-jejer antar rumah ibadah. Ada gereja, ada pura, ada masjid seperti itu. Oh, keren ya. Lumayan keren. Nah kalau lu Bob paling keren kemana Bob? Apanya? Ya paling keren destinasi liburan, kemana? liburan. Oh, Masa paling keren Wah, Rin. kalau aku mah, jangan didoxing lah. aku paling keren itu Dampit sih. Gampit. Aku nggak aku nggak banyak keluar. Jadinya apa itu destinasi yang ada apa dengan Dampit? Iya, Wah, parah lu. Nggak nasionalis lu. Gua laporin Nggak lu. gini. Bali juga di Indonesia. Orang Dampit kegocek semua nih. Heeh. Jadinya gini, apa itu? Apa yang spesial gitu? Aku nggak banyak, Apa yang spesial? aku nggak banyak keluar kan, nggak banyak keluar, nggak Sama, banyak liburan pergi-pergi gitu. Sama. Jadi apa itu Sama sih. kadang-kadang dan buat aku destinasi wisata kayak misal kita ke candi gitu-gitu, itu nggak terlalu wah gitu. Ya udah nanti di sana Ini kok dari gitu. tadi kita Enggak. menyinggung kultur ya dari takut ini. loh, Setelahnya ini ada Arunnya. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita salahin Arun. Jadi kambing hitam ya. Salah. enggak gini kan apa itu preference saja kan. Oh. Kalau misalnya ada objek wisata apapun ya, aku biasanya oh ya udah gitu aja. Ya udah Jadi sih. kadang-kadang aku apa sih namanya? eh lebih suka ke yang ya tergantung experience-nya aja gitu loh. Tentang hal-hal lain yang bukan destinasinya gitu. Karena ya apa itu kayak misal ada di situ ada air terjun, di situ ada patung apa gitu-gitu aku oh ya udah. Jadi emang pengalamanmu yang kamu rasa asik di Dampit itu apa? Wah, kalau pengalaman paling asik di Dampit mah ya aku ke Dampit cuma buat pergi ke rumahnya Rafli. Rafli siapa Rafli? Rafli adalah teman kita ya, Teman kita. semuanya. Teman Iya, kita teman secara kita umum. semua. Jadi Teman umum. aku seneng Kalian. aku seneng ke Dampit ya gara-gara di sana mesti apa ya namanya dirawat dengan baik. Makanya hospitality-nya bagus Bagus gitu banget. loh. Dan mesti seru di sana. Jadi ya udah gitu aja simpel. I see. Kalah berarti ya. Candi, patung, waterfall kalah. Kalah dibanding rumahnya sosok Rafli. Jangan, Iya sih. habis ini kita undang lah Rafli. Kayaknya dia jatuh cinta nggak sadar. Gimana? Rumahnya punya efek tersendiri bagi Oke, bumi. sebentar. Iya. Kita kayaknya tadi keluar konteks karena Keluar konteks. iya. Udah jangan. Ini kita stop dulu make play debatan dulu. Kita stop dulu ya. Karena kenapa kok keluar konteks? Karena kan ada Arun di sini. Oh, jadi kita balik lagi Iya. Kamu Harus diingat. liburan paling menyenangkan kemana, Arun? ke Malang. Aku seriusan dari berapa tahun yang lalu jarang liburan sih. Karena biasanya di rumah terus. Tapi Oke. yang paling berkesan dulu sih ke Bandung ya. Bandung. Iya. Bandung ada apa? Bandung ada Dilan. Hah? Iya. Ya, jadi Rusak mic-nya. jadi menurutku Bandung tuh lumayan ini ya. Apa masih apa gimana ya? Masih banyak bangunan-bangunan yang tua gitu. Jadi seperti Gedung Sate itu kan udah lumayan lama gitu. Itu historicalnya bagus banget dan juga ada Museum Konferensi Asia Afrika itu. Dan juga mungkin kalau Bandung tuh dingin enak sih Ya hawanya. dingin memang. Banget. Soalnya aku dulu juga pernah ke Bandung, coy. Ini orang pernah kemana-mana, Iya, coy. pernah ke Kemana-mana ya. pernah ke Jogja, tapi Jakarta belum jujur aja. Jogja lu sama kemana? Kemana aja Jogja? Jogja ke Marlboro. Iya, Marlboro. Bro, Ini dulu kelas Mario. SD aku lupa sama Candi apa itu di oh Candi. ya, Oh, aku tahu. Yang putih tuh. Candi Putih. Bukan Candi apa ya? Candi atau Keraton. ya, Ton. Mana ada Candi Putih? Lu udah berapa kali nge-offend orang Bali lu? Hati-hati lu. Sekarang Aku Jogja lagi. juga kuliah Candi. Aku pernah ke Keraton, tapi jeleknya Keraton itu ya nggak semuanya accessible. Ya karena dia memang beneran tempat pemerintahan, Iya. bukan kayak tempat wisata. Terus kalau ke Malioboro jujur kayak cuman Ya, jalan doang bagi gua itu. kayak utama. Malioboro Iya, kayak kayak taman. taman doang gitu kan. Iya. Taman. Apa tamannya?
jalan doang. Iya. Kalian pernah ke Borobudur nggak? Nah, Nah, bro, itu Borobudur naiknya itu, wah keren banget. Iya benar. Tapi yang bikin aku agak nggak nyaman di Borobudur, banyak banget penjual. Nah, Jujur aja, soalnya gue orangnya kan yang nggak enakan ya. ya. Berarti kamu kayak kalau pernah nggak kayak ke makamnya Bung Karno atau makamnya Enggak, Soekarno nanti? Belum. aku pernah. Nah, itu wajar sekali itu. gue nggak pernah. Perjalanan pulang keluar dari makamnya. Nah, itu jajar-jajar tuh. Kita pas SMP pernah. Iya, gue nggak ikut. Ya Allah. Itu makamnya siapa? Semuanya. Sunan siapa? Oh, yang Wali Songo berarti. Enggak Wali Songo sih. Wali Limo. Wali Limo. Wali Lima. Aku pas di Sulawesi juga nggak sempet. Harusnya waktu itu Sunan tuh kayaknya. nggak, harusnya kan bukan Sunan. Kita waktu itu niatnya mau ke itu makamnya Imam Bonjol, tapi nggak jadi. Aku Tapi ya baru pada akhirnya Imam Bonjol bukannya dari Sumatera. Sumatera. Nggak tahu lah, makanya gue kan nggak ikut. Nggak tahu, pokoknya peninggalan, gue nggak I tahu. see. Arun, kembali ke Arun. Ke Bandung. Apalagi Bandung itu, Bandung. masih liburan tadi. Oh. Iya. Ya udah sih itu aja sebenarnya. Aku lebih suka hawa-hawanya gitu. Kira-kira Makanya. apa bangunan-bangunannya itu bikin ini sih. Gimana ya? Kita bisa mengetahui kalau Indonesia tuh punya banyak banget sejarah peninggalan. Iya. Bahkan juga ada museum konferensi itu. Itu juga ngasih tahu kita dulu di Indonesia tuh ngapain aja gitu. Apa yang dilakukan orang-orang dahulu itu untuk memperjuangkan Indonesia itu bagus sekali. Tapi emang ya apa, ngelihat bangunan terutama yang bangunan kolonial ya, itu sebenarnya bagus banget karena putihnya itu putih khas banget. Tahu nggak tuh mereka pakai cat merek apa? Putihnya itu khas banget. Jadi yang di Jogja kan ada kayak banyak itu ya. Selain itu keraton, Ya. eh bentengnya zaman dulu. Jadi beneran kelihatan semua, ada rampart, terus ada kayak bolongannya buat nembak. Jadi aku juga sebenarnya penasaran. Kan kita sekarang cuman ngelihat kalau modern ya, yang namanya perang, waging war kan biasanya proxy. Jadi cuman pakai alat, drone, pesawat, Iya. jarang deploy langsung. Kalau zaman dulu, lu bayangin gimana? Apa taktik warfare-nya, ya kan? ya Apa nggak keren kalau dipikir-pikir? Tapi sayangnya kayaknya dikit banget deh dokumentasinya. At least kalau misalnya gua sebagai layman ya, sebagai orang awam, susah nyari dokumen yang kayak gitu itu. Kayak apa? Nenek moyang kita itu perang kayak gimana? Otentik Kalian sih. bisa bayangin nggak kita, semisal kita lahirnya pas zaman-zaman perang itu gimana ya? Kebetulan salah satu keluargaku yang udah sepuh itu lahirnya sebelum Indonesia merdeka. Sekarang masih Masih. benar-benar Dan sepuh. beliau pas umur kayak masih lumayan muda kayak 20-an, 30-an, Perang. itu di station ke Papua. I see. Bayangin Papua zaman 1940-an. 40-an. heeh. Kalau Mbakku diutus ke timur bahkan. Ya itu beneran. Dan perempuan loh. Perempuan. Sebagai apa? Sebagai tentara atau Kayaknya medis Medis. apa? Medis. Wah, zaman dulu tuh beneran perang terus konfliknya parah. kalau kalian ada yang Aku ada di Banyumas dekat Purwokerto itu. Itu dulu mbahku tuh sekitaran umur berapa masih belasan gitu lawan Jepang sih. Aku nggak tahu ya ini Aku- anekdot apa enggak. Tapi aku kayak pernah denger itu. Jadi mbahku dari Mbah Yut. Jadi ibunya nenekku. Nah, itu kalau nggak salah pernah aku dengar cerita. Jadi zaman dia hidup itu masih ada penjajah kan. Aku nggak tahu berarti waktu itu Jepang apa Belanda. Mereka itu pernah kayak ngedatengin rumahnya beliau untuk ngerampas harta-hartanya. Jadi kayak emas biasanya. Mungkin apalah ada kayak dikasih rasionya atau gimana. Itu caranya disembunyiin, bukan disembunyiin dikubur, tapi ditutupin bungkus, terus ditutupin sama nasi. Jadi dia makan kan Belanda misalnya mereka mau nyari di tanah masih oke lah bisa, tapi kan nggak mungkin mereka ngecekin nasinya gitu. Aku malah lihat kalau di film-film mereka kayak ditaruh nasi misalnya. Makan. Makanya Dimakan. terus nawarinnya. ya, orang zaman dulu kuat-kuat. Ya, orang zaman dulu kuat-kuat. Kalau di film-film lah ya. Kalau di film apa itu? Film perang. Apa contohnya? Lupa. Banyak nonton film perang. Apa film perang Indonesia selain Itu loh yang dulu kalau biasanya 17-an yang ada yang film trilogi. gue taunya itu Laskar Pemimpin.
yang film kocak itu. Tahu nggak? Kan itu film perang, film perang. Aku tahunya Sudirman itu. Yang apa Jenderal Sudirman itu. Oh, ya aku nonton. Heeh. Aku tahu Oke, itu. Oke. Sekarang setengah jam. Sini asar. Enggak kenapa emang. Terus apa itu oh aku juga punya dulu Apa? kakek. Tapi sekarang udah meninggal. Pejuang. Enggak, orangnya itu tapi dulu orangnya ini interesting story. Cuman nggak pas sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu orangnya itu Kopassus. Kopassus kan apa itu dulu kayak ya apa ya Navy Seals-nya Indonesia gitu kan. Nah, jadi Itu bukannya Denjaka ya? Denjaka Nggak tahu, makanya gue nanya. banyak di Indonesia mah banyak, tapi ya udahlah intinya kayak mereka bukan cuma tentara biasa gitu loh. Bukan yang serdadu biasa gitu. Nah, dulu kakekku itu lumayan tinggi pangkatnya. Oh, Nah, kira lumayan. Orangnya. Soalnya itu lumayan tinggi pangkatnya gitu. nah ya jadi orangnya lumayan tinggi pangkatnya kan. Terus G30S PKI. Nah, di situ kan banyak ya jenderal-jenderal yang dibunuh gitu. Kakekku itu seharusnya salah satunya. Wah, ini di Jatim berarti kan? Iya, Mana di Jatim juga ada di Mojokerto kayak gitu. Enggak, tapi kakekku waktu itu enggak di Jawa Timur. Maksudnya dia lagi kerja aktif di Jakarta dulu. Enggak, soalnya kan kalau pemburuan PKI pun juga di Madiun, Mojokerto kan juga ada. Nah, makanya aku nanya, kan Jatim kayaknya pusatnya deh, pusat pemburuannya ya nggak sih? awalnya Madiun bukan sih? Ya, jadi intinya gitu. Orangnya sebetulnya harusnya mati juga waktu itu. Cuman kan apa ya? Kalau dari penjelasan orangnya, yang harusnya pas G30 SPKI itu jenderal-jenderal yang dibunuh itu pada di mes. Tapi orangnya waktu itu lagi tidur di kos-kosan temennya. Jadi dia Sama lu selamat. udah ada kos-kosan ya? Ada. Lah, Soekarno kos dulu. Nggak tahu, lu tau dari mana fakta Aku itu? nggak tahu. Aku nggak tahu. Kosnya di mana? Oh, iya. Di Pelantan Timur deh. Gura-gura. Si gura-gura. Ya, ya udah kayak gitu jadinya. Ini kan berapa menit lagi sih? 37. Bayangkan. Tinggal 8 menit. 8 menit 8 menit berarti. Iya. Bayangkan. Bayangin, Adit bayangin. Bisa selamat dari rencana pembunuhan dengan cara tidur di kos teman. Berarti apakah kita harus menormalisasikan tidur di Poharin? Ya, aku hari itu namanya Bobby ya itu. Tapi nggak, jangan tahu nomor berapa. Nanti tiba-tiba akan datang banyak orang. Bobby mau tanda tangan, mau foto bareng. Tanda tangan. Ngefans. Minta autografi. Lagi naik motor gitu. Itu Bobby dari Inform Casual. Inform casual acaranya ditunda terus. Bobby dari Zaki Pramanda Show. Ya. Lu kalau ngomong inform casual seketika mic langsung rusak semua. Betul. Kers. Oke, mau. Bahasa lagi. Kalau jujur, ya seperti biasa ya, Zaki Pramanda Show kita nggak pernah nyiapin apapun. Kita selalu spontan. Iya. Nah, rusak mic-nya. Nah, kita pokoknya ya itu. Tadi ngomong-ngomong museum nih. Oke. Aku nggak tahu ya kalian tipe-tipe penyuka museum apa enggak. Tapi misalnya kalian memang penyuka museum atau anggaplah kalian penyuka museum. Tipe museum apa yang kalian suka? Sejarah kayak sejarah politik, sejarah manusia, atau museum apa? Miscellaneous. Kalau aku lebih suka museum fosil-fosil, jujur. Museum dinosaurus. Sama manusia sih, manusia. Lebih seru itu. Makanya aku kalau lihat kayak museum sejarah, kemarin aku ke Museum Brawijaya yang buat voting, yang buat bukan biasa aja, tapi aku nggak connect karena aku nggak terlalu tahu sejarahnya kan. Sebetulnya museumnya kecil sih. Museumnya kecil. Dan sebenarnya yang bikin aku kurang connect karena di situ itu lebih ke objek-objek yang ditinggalkan sama orang-orang zaman dulu. Jadi aku kayak ngelihat bekas dokumen, bahkan kayak ada apa kayak dompet atau gitu-gitu ya. Ada tembak, ada dompet, bendera. Jadi pokoknya semuanya. Jadi aku kayak cuman ngelihat ya benda. Aku tahu ini pasti ada makna signifikannya, tapi pada akhirnya ya aku ngelihat kayak benda rumahku gitu. Tapi ada sih yang satu yang lumayan oke lah. Ada gerbongnya loh. Ada gerbong. Ada gerbong yang bekas dipakai itu. Buat tahanan perang ya? Bukan tahanan perang, yang pas itu G30 SPKI. Oh iya. Gerbong kematian. Salah satu gerbongnya.
Ini di dipajang. museumnya. Itu Iya. tuh sadis banget kalau misal tahu ceritanya. Katanya mereka itu gerbongnya nggak ada lubang udaranya, jadi mereka suffocating Berarti di itu situ. mereka juga ada di Tertutup Malang gitu. berarti itu kayak gerbong untuk tahanan PKI itu di Malang atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu kok Bisa bisa ada di situ gitu. Cuman bisa di bisa replika atau aslinya gitu. Pokoknya asli asli, itu kan asli, asli. Oh, asli. asli. Sama ada juga itu, aku nggak tahu ya ini punyanya siapa, tapi ada kayak mobil pejabat Ya, yang mobil hitam. tua. Kalian tahu mobil zaman dulu yang beneran gede besi, beneran Hmm. itu kayak tahan peluru itu. Nggak kayak mobil sekarang. Tapi itu itu sih apa museumnya populer banget buat anak kecil. Kita ke situ ada tiga sekolah Iya. yang study tour Nah, juga. Aku juga SD ke sana ke jadi Museum Brawijaya. apes banget. Kita ngerekam video, pertama kan santai-santai ya, sambil ngerekam gitu. Iya. Terus tiba-tiba langsung ada anak-anak langsung nggak enak merekamnya. Jadi cepet-cepet langsung pulang. Ya memang sih kalau aku jujur juga kayak lihat lebih seneng ke museum fosil dinosaurus. Sama itu di Ngawi, kalian ada yang dari Ngawi nggak? Oh, aku kenal orang dari Ngawi. Oh ya, Aku itu nggak kenal. di Ngawi ada museum Pithecanthropus erectus. Oh, museum manusia. Oh, manusia yang Manusia itu purba. Manusia, iya, Ngawi, Pithecanthropus erectus. Jadi ada kayak replikanya jadi di dekat situ ada kayak sungai apa namanya? Sungai Trinil. Nil. Sungai Nil. Oh, kita ngomong di Ngawi, bukan di Egypt. Kok bisa Sungai Nil dari? Aku nggak tahu namanya sungai apa. Pokoknya di situ mereka dapat kayak ketemu fosilnya kayak kerusa atau kerbau yang jadul. Bro, itu tanduknya segini, nggak bohong, semeja ini. Besar banget. Besar banget. Wah. Wow. Tapi itu menarik sih. Aku juga belum tahu juga gitu. Di masa lalu tuh seperti apa gitu. Mungkin giant gak kayak kita yang mini-mini gini. Aku banyak juga kan di Indonesia yang apa fosil-fosil manusia yang masa lalu gitu. Iya. Ada juga yang apa Javanicus, Javanicus gitu. Homo erectus, huh? Nggak tahu namanya apa. Pokoknya ada Javanicusnya juga itu. Aku nggak tahu, aku taunya Homo floresiensis dari Flores. Flores NTT itu. Itu juga lumayan apa namanya? Lumayan lama juga. Jadi kepalanya juga katanya apa agak gede juga Iya, gitu. lonjong. Lonjong. Karena Apa apa? Ya, enggak kan diajarin kita pas sejarah volume CC otaknya manusia purba yang paling gede ya Pithecanthropus erectus kita ya. Bukan. Kita apa sih? Homo Homo sapiens. Kalau kita Homo sapiens. Kalau darat apa? Homo Nggak apa-apa, kita udah 45 menit masuk, nggak ada orang nonton aman-aman. Tapi kalian saking pengennya belajar tentang masa lalu, pernah nggak sih kalian kepikiran, coba aja ada time machine, aku balik ke zaman purba. mau gitu. Tapi gini, aku juga baru kepikiran ini sebenarnya. Jujur konsep mesin waktu itu nggak masuk akal. Iya. Anggap gini lah ya. Kalian tahu kan yang kayak paradoks yang misalnya ada mesin waktu, terus lu balik ke tahun sebelum orang tuamu ada, terus lu prevent mereka untuk itu nikah. Jadi harusnya lu kan nggak ada. Itu kan salah satu paradoks paling umum ya. Iya. Nah, bayangin misalnya sekarang tahun 2025 Daros menginvent time machine. Terus Daros balik ke tahun 1970 atau berapa, terus ngasih resep time machine ke Albert Einstein. Nah, berarti kan sekarang ada apa namanya? Perbedaan timeline dong. Perbedaan timeline dalam artian ada hubungan, bukan mutualisme, ada hubungan kronologikal. Jadi satu-satunya alasan Einstein nemu time machine kan orang yang udah temu time machine kasih dia time machine. Itu bootstrap paradox namanya. Apa? Bootstrap paradox. Iya. Nah, berarti misalnya kayak gitu, Berarti nggak bakalan ada original timeline. iya kayak gitu. Iya kan? Yang nemuin Ngerti pertama nggak? kali siapa? Yang nemuin pertama kali siapa? Itu Sedangkan Einstein nemuin dari orang di depan. Apa tuh? Iya. Bootstrap. Oh iya, ada namanya. Bootstrap. Apalagi jargon-jargon ilmu yang lu tahu? Lu kan kalian pinter ya? Enggak. Kalian tahu itu nggak? Schrödinger's cat. Tahu. Tapi aku tahu teorinya, cuman nggak paham sepenuhnya. Aku juga nggak apa-apa. Yang pasti itu Schrödinger's cat untuk menjelaskan superimposition. Aku nggak tahu apa itu superimposition. Superimposition itu satu hal bisa gerak dan nggak gerak di saat yang sama. Gimana caranya? Nggak tahu kan? Makanya dipakai teori Schrödinger's cat untuk lebih paham. Ibaratnya gini.
lu ada kucingnya Bobby yang lucu, Iya. Cutie Patootie, yang agak jijik sih aku jujur. Ah, Aku merinding ya. merinding. Kucingnya siapa namanya? Lucy Goosey Cutie Patootie. Pupus. Pupus namanya Pupus. Namanya Panther. Panther kok gendut gitu. Nah, anggap Panther, kalian masukin ke box. Mm-mm. Nah, kalian masukin ke box, terus di box itu kalian kasih timer bom yang out meledaknya tuh 50-50. Jadi entah dalam 1 jam dia meledak atau enggak. Setelah kalian tinggal 1 jam, ya secara teknis kucing itu hidup dan mati karena kita nggak tahu. Kan kecuali kita buka Oh, boxnya, nice ya. iya kan? Kan kita nggak tahu 50-50-nya land kemana. Land ke dia meledak atau enggak. Kasihan ya Panther di Oh nggak mau sih aku pukulin semua kalian. Bukan Schrodinger's cat itu berarti namanya. Apa lagi ya? Tadi tahu Booster Peter gara-gara dari Dokter Who aja. Ini orang fans banget sama Doctor Who. Fans Doctor Who banget ya. Yes. Gue tiap kali kayak cuman mind my own business terus dia, coba kamu awakmu dulu meroh haiki bikin on Doctor Who lagi, bro, I don't care man. Satu-satunya yang aku tahu tentang Doctor Who itu Weeping Angel dah itu doang. Ya Sama, itu dia. sama. Iya kan? Iya kan? It's nobody cares. Aku tahu Weeping Angel dari Minecraft. Mod. Lah. Kalian pas main Minecraft itu juga nggak? Pernah ke gocek nggak? Buat itu Portal Ether. Ya, semuanya nggak sih? Itu apa resepnya apa? Glowstone sama water bucket. Ya ampun. Masih ingat semuanya. Oke, karena Ada dulu yang buat apa? Kan Herobrine kan. Itu kan Herobrine. Herobrine. Nah, katanya rumornya ini saudaranya Notch gitu ya. Dibikinlah ini apa namanya? Bangunan yang buat apa? Ngesamennya Herobrine gitu. Tapi nggak ada. Kalau nggak salah bangunannya itu apa gold dibuatin kotak kan, terus di tengahnya nether, terus di atasnya nether dikasih torch redstone. Redstone torch. Jadi, Dinyalain. zaman dulu ada loh yang YouTuber yang buat kayak skit-skitnya Minecraft. Namanya apa? TNT siapa gitu. Hah? Namanya kayak TNT. Lu apa? ngerti nggak? Iya, yang itu ya. Apa Jadi namanya, kayak misalnya what if Herobrines invade Minecraft atau apa. Jadi kayak dibuatin skitnya gitu. Seru banget. iya, itu TNT. Wah, astaga. Itu namanya TNT siapa? Bukan dan TDM beda. Bukan. Bukan bro, dan tidak mah nggak animasi gitu. Minecraft TNT apa? Minecraft TNT kayaknya. Berapa menit lagi, Bros? kita sudah melewati durasi. 47 sekarang. Berapa? 47 sekarang. 47 menit. Iya. Oh, bukannya durasi kan 1 jam ya? Kota siap. Oh ya udahlah kita mau end aja ya, gimana? Aja gimana? Kita end? Apa ini juga soalnya Arun puas berbicara tadi. puas kan, Run? Puas, Kalau benar. memang merasa kurang puas kita bisa lanjut. Kita sudah membahas Bandung. banyak Coba hal. recap dulu lah, recap dari awal. Recap boleh. Kita kedatangan Arun, sampai sekarang kita belum spill loh jabatannya Arun. Jadi lupa. Nggak apa-apa, itu emang ya udah lama. Untuk episode berikutnya. Mungkin nanti ada episode 2 yang ada Arunnya. Oh. Amin kalau apa namanya? Allah mengkehendaki. Amin. Insyaallah. Swahili your finish. Islami banget sih, Arun. Ada yang mau DM nggak ya? Ini kan detail IG-nya. Waduh, Islamiah banget, memancar seperti bintang. Oke, coba kita recap dari awal. Kita recap dari awal aja ya. Kita recap dari awal. Kita ketemu Arun. Iya. Arun datang ke sini dari Jakarta. Iya. Naik mobil. Iya. Bayar 2 juta. Iya. Worth it nggak? Ini worth it nggak bayar 2 juta? Ini kalau gak beli ini bisa ke Jakarta. Nanti kita ke rumahnya Arun. Oke, habis itu kita bahas tentang Daros, Big Boy Daros ke Bali. Big Boy Wealthy Daros ya. Makasih. Ke Bali, terus nggak sempet moto sama orang bule Outlander. Kecewa aku. Iya, Outlander dari UK. Ya, katanya gak ada orang UK coy. Jadi musimnya itu musim orang India di sini. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ke Bali. Ada musim-musiman ya? Iya, gue nggak peduli. Habis itu ke Pacitan, ke Dampit, terus lu ke Bandung. Gue kemana? Lu? Gue kayaknya ke Bumi gratis tuh. ke itu Ketang. Enggak, ke Palu. Kalian nggak pasti nggak. Dia dapat wahana Bumi gratis tuh di sana. Wah, parah, guys, para korban gempa, ayo kita bersatu. Ini parah. Ini udah menyinggung orang Bali, menyinggung orang Hindu, Jogja juga tadi. menyinggung orang Jogja. Tadi dibilang apa?
apa tadi dibilang Candi. candi warna putih. Manusia penuh salah. Candi warna putih katanya guys. Wah ini cultural appropriation parah. Terus gua sebagai korban gempa yang sangat kasihan, ya, gua dipindah di sini secara terpaksa, sangat Oh iya. dikasih eksodus gua. Terus dia langsung enak-enak ngomongin wahana, wah parah. Ya Maaf ya tapi paling teman-teman. iya jiwa gua masih Sulawesi sih. Sorry, Oh ini enak banget makanan Sulawesi. Kayak udah nyoba belum lebih enak mie daripada yang gua Cakalang. kan udah nyoba belum Belum. Cakalang belum. belum. Cakalang. Nanti gua kasih lu Ren, Jadi enak banget. menurut kamu lebih enak makanan Sulawesi daripada Jawa? Iya. Makanan khas Jawa apa? Pecel. Aku nggak suka pecel. Sate. Enggak juga sih. Rawon Kan ya. Sate. Soto Rawon, soto jujur aku biasa-biasa aja. Maksudnya kalau dikasih ya wes aku makan. gado-gado. Enggak, aku nggak suka gado. Apapun yang berbau kacang aku nggak terlalu suka. Aku juga enggak terlalu suka sih yang dari kamu. Tahu telur, telur Tahu telur nggak suka. nggak suka ya. Nasi goreng, Nasi goreng umum coy. Nasi goreng Nasi ya. goreng umum. Nah, Apa lagi? bakso. bakso aku biasa aja. Jadi ini kok malah lanjut bahas. Iya, yaudah. Oke, selesai. Oke, sekarang kita akhiri aja sebelum Ya. azan. Ya, Ya, oke. Coba Mardika kok pakai bahasa Inggris? Lah ya. Ros, IG-mu apa? Sebelum kita Kalian cari. bisa nge-follow @daros_erlangga10. Zaki Pramanda _ Dan Zaki Rehan. Dan @run_m.arun. mrun.ren Run m.arun. runem.arun. Ya, runem.arun. Kenapa nggak Tremarun? Ya udahlah bodo amat. Udah nggak ada. Terima kasih Udah hilang. semuanya. Bye.